Pagi itu matahari menyinari halaman rumah mungil milik pasangan Atika dan Zaki. Rumah sederhana yang dipenuhi tanaman hias di terasnya menjadi saksi betapa mereka telah berjuang bersama membangun kehidupan dari awal pernikahan. Atika, seorang perempuan yang lembut dan penuh kasih, berdiri di dapur menyiapkan sarapan. Sementara Zaki, suaminya, sedang membantu menyiapkan anak-anak yang hendak berangkat sekolah. Mereka telah menikah hampir 10 tahun. Selama itu pula, Atika merasa hidupnya penuh warna. Ia percaya Zaki adalah laki-laki yang tepat, seorang pendamping hidup yang bisa ia andalkan. Dari awal perkenalan, Zaki berhasil meyakinkan Atika bahwa ia berbeda dari laki-laki lain, pekerja keras, penuh perhatian, dan selalu menjunjung tinggi tanggung jawab. Kepercayaan itu membuat Atika merasa nyaman, hingga setiap hari ia selalu mensyukuri pernikahannya. Anak pertama mereka, Naila, kini duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Gadis kecil itu manis, ceria, dan cerdas. Sementara anak kedua, Rafa, baru berusia 5 tahun, penuh tingkah lucu yang membuat rumah tak pernah sepi. Bagi Atika, kedua buah hati itu adalah anugerah terbesar yang memperindah rumah tangga mereka. Kehadiran anak-anak membuat dirinya semakin yakin bahwa pernikahan ini layak dipertahankan apapun rintangannya. Di mata orang-orang sekitar, keluarga Atika dan Zaki terlihat seperti keluarga idaman. Tetangga sering memuji kedekatan mereka. Tidak jarang, orang-orang berkata bahwa pasangan ini cocok sekali. Atika yang lembut dan penyabar berpadu dengan Zaki yang supel dan bertanggung jawab. Setiap akhir pekan, mereka biasa menghabiskan waktu bersama dengan sederhana, entah sekadar berkunjung ke taman kota, bersepeda bersama anak-anak, atau makan malam sederhana di luar rumah. Kehangatan itu selalu membuat Atika merasa dicintai. Ia tidak pernah ragu menitipkan hatinya sepenuhnya kepada Zaki. Baginya, cinta tidak hanya soal kata-kata, melainkan juga perbuatan sehari-hari. Zaki memang tidak terlalu pandai merangkai kata romantis, tetapi perhatiannya yang sederhana justru membuat Atika merasa berharga. Kadang Zaki membawakan camilan favorit sepulang kerja, atau sekadar menanyakan kabar dengan tulus meski terlihat lelah. Atika masih ingat jelas bagaimana Zaki dulu berjuang keras di awal pernikahan mereka. Mereka memulai dari rumah kontrakan kecil dengan furnitur seadanya. Namun bersama-sama mereka berhemat, menabung, dan akhirnya bisa membeli rumah yang kini mereka tempati. Perjalanan itu membuat Atika semakin menghormati Zaki sebagai kepala keluarga. Ia yakin, laki-laki yang mau berusaha keras untuk keluarganya pasti punya hati yang tulus. Kepercayaan itu menjadi pondasi utama rumah tangga mereka. Atika jarang sekali meragukan Zaki. Bahkan ketika Zaki pulang larut karena pekerjaan, Atika selalu percaya bahwa suaminya sedang berjuang demi keluarga. Ia tidak pernah merasa perlu mengecek ponsel suaminya atau mencurigai langkah-langkahnya. Bagi Atika, cinta adalah soal kepercayaan penuh. Malam-malam keluarga mereka sering diwarnai canda tawa. Setelah anak-anak tidur, Zaki dan Atika biasa berbincang di ruang tamu, membicarakan hal-hal kecil, rencana sekolah anak, keuangan rumah tangga, atau mimpi mereka membeli kendaraan baru. Percakapan sederhana itu membuat hubungan mereka semakin erat, seakan tidak ada yang mampu mengguncang ikatan suami istri tersebut. Atika pun selalu berusaha menjadi istri yang baik. Ia merawat rumah, mendidik anak-anak, dan mendukung karir Zaki sepenuh hati. Ia percaya bahwa kebahagiaan keluarga berasal dari kerjasama, bukan hanya dari satu pihak. Ketulusan itu membuat Zaki semakin disegani di lingkungan sekitar, karena semua orang tahu bahwa ia memiliki istri yang setia dan penuh kasih. Tidak jarang Atika memandang wajah Zaki dengan rasa syukur yang mendalam. Ia berpikir betapa beruntungnya dirinya mendapatkan pasangan yang menurutnya penuh tanggung jawab. Setiap kali melihat Zaki bermain dengan anak-anak, hati Atika meleleh. Ia membayangkan betapa indahnya masa depan keluarga mereka jika semuanya tetap seperti ini. Hari-hari berjalan dengan tenang.
Atika merasa tidak ada yang perlu ia takutkan. Hidupnya lengkap dengan cinta suami, tawa anak-anak, dan rumah yang penuh kenyamanan. Ia percaya bahwa badai rumah tangga pasti ada, tetapi bersama Zaki ia yakin bisa melewatinya. Dalam diam, Atika sering menuliskan rasa syukur itu di buku hariannya. Ia menuliskan betapa bahagianya dirinya sebagai istri dan ibu. Baginya, kebahagiaan adalah ketika keluarga berkumpul di meja makan, saling bercerita tentang hari yang dilewati. Ia tidak butuh kemewahan, yang ia butuhkan hanyalah kebersamaan. Namun, di balik semua itu, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Atika tidak pernah membayangkan bahwa kepercayaannya yang begitu besar pada Zaki kelak akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Tapi pada saat ini, di awal cerita mereka, yang ada hanyalah cinta, keyakinan, dan rumah tangga yang tampak begitu harmonis di mata dunia. Minggu-minggu setelah masa-masa penuh kehangatan itu, Atika mulai melihat sesuatu yang berbeda dari sikap Zaki. Awalnya perubahan itu tampak sepele, begitu kecil hingga ia hampir tidak menyadarinya. Namun, perlahan-lahan, tanda-tanda itu semakin jelas. Zaki yang biasanya pulang tepat waktu selepas bekerja, kini mulai sering memberi kabar bahwa ia harus lembur. Pada awalnya, Atika percaya penuh. Ia bahkan menyiapkan makanan hangat yang bisa disantap suaminya saat pulang malam. Tetapi seiring waktu, alasan lembur itu terasa semakin sering diucapkan. Hampir setiap malam, Atika menunggu sendirian di ruang tamu, sementara anak-anak sudah lebih dulu terlelap. Suatu malam, jam menunjukkan pukul 11 lewat. Atika duduk di sofa sambil menatap layar televisi yang sudah lama tak ia perhatikan. Pandangannya kosong, pikirannya melayang. Ponselnya bergetar, pesan singkat dari Zaki. "Sayang, aku lembur lagi. Jangan tunggu, istirahat saja." Atika menatap pesan itu cukup lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ada sesuatu yang mengganjal, tetapi ia mencoba menepis rasa itu. Zaki bekerja keras untuk keluarga, gumamnya dalam hati, berusaha meyakinkan diri sendiri. Selain soal waktu pulang, Zaki juga terlihat semakin akrab dengan ponselnya. Dulu, ponsel hanya sesekali digenggamnya untuk membalas pesan pekerjaan atau sekadar membaca berita. Kini, hampir setiap saat ia tampak sibuk menatap layar. Bahkan ketika duduk bersama keluarga, ponsel tetap ada di tangannya. Atika pernah bertanya dengan nada bercanda, "Bang, siapa sih yang bikin kamu sibuk sekali?" Zaki hanya tertawa kecil dan menjawab singkat, "Kerjaan, tik, banyak laporan masuk." Jawaban itu sempat membuat Atika tenang, tetapi hatinya tidak bisa sepenuhnya menerima. Ada perasaan aneh yang sulit ia ungkapkan. Kadang, ketika Atika mencoba mendekat atau ingin melihat layar ponsel, Zaki dengan cepat menutupnya. Sikap itu begitu berbeda dari Zaki yang dulu terbuka dan santai. Perubahan lain juga terasa dari cara Zaki berbicara. Ia lebih mudah tersulut emosi. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dipermasalahkan, kini bisa memicu pertengkaran. Misalnya, ketika Atika lupa menaruh kunci motor di tempat biasanya, Zaki langsung mengomel dengan nada tinggi. Atika hanya terdiam, tidak ingin memperpanjang masalah. Dalam hatinya ia bertanya, kenapa Zaki berubah begini? Apa pekerjaannya benar-benar membuat dia stres? Malam-malam mereka pun tidak lagi sama. Jika dulu Zaki selalu menyempatkan diri berbincang ringan sebelum tidur, kini ia lebih sering beralasan lelah. Usai pulang larut, ia langsung merebahkan diri tanpa banyak kata. Atika merasa jarak di antara mereka semakin melebar. Meski begitu, Atika masih mencoba berpikir positif. Ia menepis kecurigaan yang mulai muncul. Baginya, rumah tangga tidak boleh mudah diguncang rasa curiga. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah fase. Mungkin Zaki memang sedang banyak tekanan di kantor. Mungkin juga ia hanya sedang butuh ruang sendiri.
Aku tidak boleh berpikiran buruk, batin Atika, sambil memeluk dirinya sendiri dalam kesepian. Namun, hati seorang istri tidak bisa dibohongi. Atika tahu ada sesuatu yang berubah. Tatapan mata Zaki ketika memandangnya tidak lagi sama. Ada jarak, ada dingin yang sulit ia pahami. Meski Zaki masih sesekali tersenyum, Atika bisa merasakan bahwa senyum itu berbeda, seakan dipaksakan. Anak-anak pun mulai bertanya-tanya. Suatu malam, Naila, putri sulung mereka, mendekat kepada Atika dan bertanya polos. "Bu, kenapa ayah sering pulang malam? Dulu ayah suka main sama kita sebelum tidur." Pertanyaan itu menusuk hati Atika. Ia tersenyum berusaha menenangkan putrinya. "Ayah lagi banyak kerjaan, Nak, supaya kita bisa hidup lebih baik." Jawaban itu keluar dengan berat, seakan Atika sedang menenangkan dirinya sendiri. Waktu terus berjalan. Malam demi malam, Atika semakin terbiasa duduk sendiri di ruang tamu, menunggu suara pintu dibuka. Kadang ia mencoba menghubungi Zaki lewat telepon, tetapi panggilannya sering tak dijawab. Begitu Zaki pulang, alasan yang sama selalu terdengar. Pekerjaan, rapat mendadak, atau lembur yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam diam, Atika sering menangis. Ia menangis bukan hanya karena merasa diabaikan, tetapi juga karena ketakutannya kehilangan kehangatan rumah tangga yang dulu begitu ia banggakan. Namun, air mata itu selalu ia sembunyikan. Di depan anak-anak, ia tetap berusaha tersenyum. Di hadapan Zaki, ia memilih diam daripada bertengkar. Kepercayaan yang selama ini ia pegang erat membuatnya masih mencoba menolak prasangka buruk. Ia menguatkan diri dengan doa, berharap semua ini hanya sementara. Zaki pasti kembali seperti dulu. Begitu ia terus menghibur dirinya. Namun, jauh di lubuk hati, Atika merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Sebuah retakan kecil dalam kepercayaannya pada suami. Retakan yang mungkin tampak kecil, tapi perlahan bisa menjadi jurang yang dalam. Dan tanpa ia sadari, tanda-tanda kecil yang selama ini ia abaikan justru akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu Atika tidak pernah menyangka akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Pagi berjalan seperti biasa. Ia mengurus anak-anak, membereskan rumah, lalu merencanakan belanja bulanan di pusat perbelanjaan. Hatinya sebenarnya masih diliputi resah karena perubahan sikap Zaki dalam beberapa waktu terakhir. Tetapi ia berusaha menepisnya dengan kesibukan. Ia ingin fokus pada kebutuhan rumah tangga dan memastikan anak-anak tetap mendapat perhatian penuh. Siang itu, Atika berjalan menyusuri lorong supermarket, mendorong troli yang sudah setengah penuh dengan kebutuhan dapur. Matanya sibuk meneliti daftar belanja di kertas kecil yang ia genggam. Setelah semua hampir terpenuhi, ia memutuskan untuk mampir sebentar ke lantai atas mall, sekadar melihat koleksi pakaian anak-anak yang baru. Saat menaiki eskalator, pandangan Atika tanpa sengaja tertumbuk pada sosok yang begitu familiar. Tubuh itu, langkah itu, bahkan cara ia tertawa, semuanya terlalu dikenalnya. Jantung Atika seakan berhenti berdetak sejenak. Dari kejauhan, ia melihat Zaki, suaminya. Namun, bukan itu yang membuat tubuh Atika mendadak lemas, melainkan sosok wanita yang berjalan di sampingnya. Lebih mengejutkan lagi, tangan mereka saling bergenggaman erat, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Atika berhenti di tengah keramaian, troli yang ia dorong hampir saja menabrak orang di depannya. Ia berdiri terpaku, matanya membesar tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu tampak anggun, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Zaki berjalan di sisinya dengan wajah yang penuh senyum, senyum yang sudah lama tidak Atika lihat di rumah. Hati Atika seketika hancur. Perasaan yang selama ini ia abaikan, kecurigaan yang ia tekan dalam-dalam, kini menyeruak begitu saja. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia ingin berlari, ingin menutup matanya, seakan semua itu hanya mimpi buruk.
Namun pemandangan itu nyata. Zaki, laki-laki yang selama ini ia percayai sepenuh hati, kini tampak bahagia dengan perempuan lain. Orang-orang lalu lalang di sekitarnya, tidak ada yang menyadari perasaan hancur yang sedang dialaminya. Atika menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya. Tangannya gemetar. Kertas daftar belanja terjatuh ke lantai. Ia buru-buru memungutnya, tetapi air matanya semakin deras. Langkah Zaki dan wanita itu makin mendekat. Atika panik, tak ingin terlihat. Ia menepi ke balik salah satu tiang besar di dekat eskalator, mencoba bersembunyi. Dari celah, ia masih bisa melihat jelas bagaimana Zaki menggenggam tangan wanita itu, bahkan sesekali menatap wajahnya penuh kasih. Setiap detik terasa seperti tusukan tajam di dada Atika. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat Zaki pernah menggenggam tangannya dengan cara yang sama. Dulu genggaman itu membuatnya merasa aman, seolah-olah Zaki akan selalu ada untuknya. Tapi kini genggaman itu diberikan pada wanita lain, membuat Atika merasa seolah seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Atika menutup mulut dengan tangan agar isak tangisnya tidak terdengar. Napasnya tersengal, dadanya sesak. Ia ingin berteriak memanggil nama Zaki, ingin menanyakan alasan, ingin menuntut penjelasan di tempat itu juga. Tapi kakinya lemas, tubuhnya seakan tertahan oleh rasa sakit yang begitu dalam. Wanita itu kemudian berhenti di depan sebuah butik, menarik Zaki masuk sambil tetap menggenggam tangannya. Zaki tertawa kecil, seakan menikmati momen itu. Dari kejauhan, Atika menyaksikan semuanya seperti adegan yang menghancurkan hatinya berkali-kali. Beberapa menit kemudian, Atika sudah tidak sanggup lagi berdiri di tempat itu. Ia memutuskan untuk pergi. Troli belanja yang penuh ia tinggalkan begitu saja di lorong supermarket. Kakinya melangkah tergesa. Matanya kabur karena air mata yang terus mengalir. Ia tak peduli orang-orang menatapnya heran. Yang ia tahu, hatinya sudah terbelah. Kepercayaan yang ia jaga bertahun-tahun telah dihancurkan di depan matanya sendiri. Di parkiran, Atika masuk ke mobil dengan tangan gemetar. Ia memegang setir erat-erat, mencoba menenangkan diri. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Zaki dan wanita itu kembali muncul. Tangisnya pecah. Kali ini tanpa bisa ia bendung. "Kenapa, Bang? Kenapa kau lakukan ini padaku?" bisiknya lirih. Butuh waktu lama sebelum ia cukup tenang untuk menyalakan mesin mobil. Dengan mata sembab, Atika akhirnya pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, pikirannya kalut. Hatinya sakit. Tetapi ia juga bingung harus bagaimana. Haruskah ia langsung mengonfrontasi Zaki? Haruskah ia diam dan berpura-pura tidak tahu? Sampai di rumah, Atika terduduk di ruang tamu. Sun, anak-anak sedang bermain di kamar. Ia memeluk bantal sofa. Tubuhnya masih bergetar. Air mata kembali jatuh. Baginya, ini lebih dari sekadar rasa sakit. Ini adalah pengkhianatan. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan dilakukan Zaki, suami yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Hari itu menjadi awal dari goyahnya dunia Atika. Pertemuan tak terduga di mal itu bukan hanya kebetulan, melainkan pintu yang membuka kenyataan pahit. Pernikahannya tidak lagi seindah yang ia yakini. Dan meski hatinya hancur, ia tahu tak mungkin lagi menutup mata dari kenyataan yang telah terpampang jelas di depan dirinya. Langkah Atika terasa berat saat memasuki rumah sore itu. Perjalanan dari mal menuju rumah terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Bayangan Zaki bergandengan tangan dengan wanita lain terus menghantui pikirannya. Ia ingin menepisnya, berharap itu hanya salah lihat, tetapi kenyataan terlalu jelas. Genggaman mesra itu nyata. Senyum Zaki pada wanita itu tidak bisa dipungkiri. Begitu pintu rumah tertutup, Atika langsung terduduk di sofa. Napasnya masih berat. Matanya sembab karena tangisan yang tidak berhenti sejak di parkiran mal. Ia menatap sekeliling rumah yang biasanya penuh kehangatan. Kini terasa asing.
Setiap sudut ruangan seperti memantulkan kenangan. Zaki yang dulu mengajaknya bercanda, anak-anak yang berlarian sambil tertawa, makan malam bersama di meja ini. Semua itu kini terasa hampa. Beberapa jam kemudian, suara pintu berderit menandakan Zaki sudah pulang. Atika menegakkan tubuhnya. Hatinya berdebar hebat. Wajah Zaki tampak biasa saja, seolah tidak ada yang terjadi. Ia tersenyum kecil, meletakkan tas kerjanya, lalu menyapa ringan. "Assalamualaikum. Sudah makan?" Tik. Atika menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada gejolak besar dalam dirinya, antara ingin langsung meluapkan amarah atau mencoba tetap tenang. Ia menarik napas panjang, berusaha mengendalikan diri. "Bang," suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Tadi siang, aku lihat abang di mall." Zaki sedikit tertegun, lalu mencoba tersenyum canggung. "Ya, aku memang ada urusan sebentar di mall." "Kenapa?" jawabnya datar, sambil melepas sepatu. Air mata Atika mulai menetes. "Aku lihat abang sama perempuan lain." Abang gandeng tangannya. Suaranya pecah. Setiap kata seperti mengiris hatinya sendiri. Sekilas wajah Zaki menegang, namun cepat-cepat ia alihkan dengan tawa kering. "Ah, mungkin kamu salah lihat. Tik. Banyak orang mirip aku. Jangan berpikiran macam-macam." Atika menggeleng kuat. "Aku nggak salah lihat, Bang. Aku kenal setiap gerak abang. Aku kenal cara abang tersenyum. Itu abang. Dan aku lihat sendiri tangan abang menggenggam tangannya." Kata-kata itu membuat suasana ruangan mendadak berat. Zaki berdiri membelakangi Atika, lalu mendesah kasar. "Kenapa sih kamu selalu curiga? Aku ini kerja banting tulang buat keluarga. Sekali-sekali aku jalan sama teman. Apa salah?" Nada suaranya meninggi, defensif, seperti mencari alasan untuk menutupi sesuatu. Atika terisak. Hatinya perih mendengar jawaban itu. Kalau memang teman, kenapa harus bergandengan tangan? Kenapa tatapan abang ke dia begitu mesra? "Aku bukan buta, Bang. Aku istri abang. Aku berhak tahu." Zaki berbalik. Wajahnya kini penuh ketegangan. "Kamu ini terlalu berlebihan. Tik. Jangan bikin masalah dari hal sepele. Kalau kamu terus begini, aku malas pulang ke rumah." Kalimat itu meluncur tajam, menghantam hati Atika lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Air mata Atika semakin deras. Ia memegang dadanya yang sesak, seakan berusaha menahan luka yang makin dalam. "Masalah sepele? Buat aku, kesetiaan itu bukan hal sepele, Bang. Kepercayaan yang aku jaga selama ini hancur hanya dalam sekejap." Anak-anak yang mendengar suara keras dari ruang tamu mulai mengintip dari balik pintu kamar. Naila memeluk adiknya, bingung melihat kedua orang tuanya bertengkar. Atika cepat-cepat menyadarinya, lalu menurunkan suaranya, meski tangisnya tak bisa berhenti. Ia tidak ingin anak-anak menyaksikan luka ini, tetapi kenyataan sudah terlanjur. Zaki memilih menghindar. Ia mengambil handuk dan bergegas ke kamar mandi, meninggalkan Atika yang terisak sendirian di ruang tamu. Suara pintu kamar mandi yang dibanting keras membuat tubuh Atika bergetar. Rasanya seperti ada tembok besar yang tiba-tiba berdiri di antara mereka. Malam itu, rumah yang biasanya penuh tawa berubah menjadi sunyi. Atika duduk termenung di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Ketika Zaki keluar, ia langsung merebahkan diri di sisi ranjang tanpa menatap Atika. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, hanya keheningan yang semakin menguatkan luka di hati Atika. Sepanjang malam, Atika tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Zaki bergandengan tangan dengan wanita itu kembali menghantuinya. Ia teringat ucapan Zaki yang menyebut masalah itu sepele, dan hatinya kembali perih.
Bagaimana mungkin perselingkuhan dianggap sepele? Bagaimana mungkin pengkhianatan terhadap pernikahan yang mereka bangun bersama dianggap hal kecil? Di dalam keheningan, Atika menangis pelan agar tidak membangunkan anak-anak. Air matanya membasahi bantal. Ia merasa sendirian, terjebak dalam pernikahan yang retak. Rasa cinta yang dulu begitu besar kini bercampur dengan kekecewaan yang sulit terobati. Namun di balik rasa sakit itu, Atika tahu satu hal. Kebenaran tidak bisa lagi ia abaikan. Apa yang ia lihat di mal bukan halusinasi, bukan kesalahpahaman. Itu nyata. Zaki telah menodai kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun. Luka itu kini membekas dalam, meninggalkan jejak yang tak mungkin hilang begitu saja. Malam itu, Atika berdoa dalam hati, dengan suara yang bergetar. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi aku mohon, jangan biarkan aku hancur sepenuhnya. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa panjang dan melelahkan bagi Atika. Sejak malam di mana Zaki pulang dengan wajah defensif lalu menganggap apa yang ia lihat hanyalah kesalahpahaman, hati Atika tidak pernah lagi tenang. Setiap kali mendengar suara kunci pintu di malam hari, setiap kali mendengar nada suara Zaki yang dingin, ia merasakan luka itu semakin dalam. Zaki mulai sering pulang larut malam. Awalnya ia berdalih ada lembur di kantor. Kadang ia berkata ada pertemuan penting dengan klien, atau nongkrong sebentar dengan teman kerja. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal, tetapi bagi Atika, semuanya terasa seperti pola yang mencurigakan. Sebab, sejak awal pernikahan mereka, Zaki bukan tipe laki-laki yang suka keluar malam tanpa tujuan jelas. Malam demi malam Atika menunggu di ruang tamu. Matanya menatap jam dinding yang jarumnya berputar begitu lambat. Anak-anak sudah tidur. Rumah sunyi. Hanya suara detik jam yang menemani. Ketika akhirnya Zaki pulang, aroma parfum asing menempel di bajunya. Bukan wangi yang biasa ia gunakan. Atika mencatat detail itu dalam hatinya, menambah daftar panjang tanda-tanda yang menguatkan kecurigaannya. Bang, kenapa akhir-akhir ini sering sekali pulang malam? Tanya Atika suatu malam, mencoba tetap tenang. Zaki meletakkan tas dengan gerakan malas, lalu menjawab singkat, kerjaan lagi banyak. Kamu kan tahu, aku cari nafkah buat kalian. Nada suaranya dingin, seolah pertanyaan Atika hanyalah gangguan. Atika menelan kalimat yang ingin ia lontarkan. Ia ingin berkata bahwa ia tahu Zaki berbohong, ingin menyinggung aroma parfum itu, ingin menanyakan siapa perempuan yang ia lihat di mal. Tapi lidahnya keluh. Ada rasa takut. Takut jika semua kecurigaan itu benar. Takut jika pengakuan Zaki akan menghancurkan segalanya. Namun seiring waktu, rasa takut itu perlahan berubah menjadi tekad. Atika merasa tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Zaki. Dari cara suaminya menyimpan ponsel dengan lebih hati-hati, hingga kebiasaannya sering keluar kamar untuk menerima telepon dengan suara ditekan pelan. Suatu malam, ketika Zaki sedang mandi, ponselnya berbunyi. Atika menoleh sekilas. Nama yang muncul di layar bukan nama yang ia kenal. Ada hati yang berdebar kencang saat ia melihat emotikon hati di belakang nama itu. Namun Atika tidak sempat membuka pesan, karena Zaki buru-buru keluar kamar mandi dan langsung meraih ponselnya dengan wajah tegang. Kenapa? Tik? Ada yang salah sama HP-ku? Tanya Zaki cepat. Suaranya meninggi. Atika menggeleng pelan. Enggak, Bang. Cuma bunyi tadi. Aku lihat sebentar. Zaki mendengus, lalu memasukkan ponselnya ke saku celana. Lain kali nggak usah pegang HP aku sembarangan. Privasi orang itu harus dijaga. Kalimat itu membuat hati Atika kian perih. Privasi. Sejak kapan suami istri harus menyembunyikan sesuatu dengan dalih privasi? Sejak saat itu, Atika makin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Zaki. Ia mulai lebih peka, memperhatikan jam berapa Zaki keluar rumah, alasan apa yang ia pakai,
Bahkan ekspresi wajahnya setiap kali ia menghindari tatapan mata Atika. Semua tanda itu semakin jelas. Ada orang lain dalam hidup Zaki. Di dalam hati, Atika berperang dengan dirinya sendiri. Sebagian dari dirinya ingin percaya bahwa Zaki tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Bagaimanapun, Zaki adalah ayah dari anak-anaknya, laki-laki yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Namun bagian lain dari dirinya berbisik bahwa ia tidak boleh buta, tidak boleh lagi menutup mata terhadap kenyataan yang sudah berulang kali menampakkan diri. Malam-malam Atika kini dipenuhi tangis pelan yang ia sembunyikan di balik bantal. Ia berdoa agar diberikan kekuatan, agar diberi petunjuk apakah ia harus bertahan atau melepaskan. Namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus hidup dalam keraguan. Kalau benar dia berselingkuh, aku harus tahu. Aku butuh bukti, gumam Atika dalam hati suatu malam, setelah Zaki pulang larut dengan alasan rapat yang entah benar atau tidak. Matanya yang sembab menatap ke arah jendela, ke langit malam yang kelam. Tekad itu mulai tumbuh. Atika sadar, semakin ia membiarkan ketidakpastian ini, semakin hancur hatinya sedikit demi sedikit. Ia tidak mau hanya jadi penonton dalam rumah tangganya sendiri. Ia harus mencari kebenaran, meski itu berarti menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Dan malam itu, di tengah keheningan rumah yang sudah lama kehilangan kehangatan, Atika berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menemukan kebenaran. Hari-hari Atika semakin berat. Setiap kali menatap wajah anak-anaknya, ia berusaha tersenyum. Namun di dalam hatinya ada beban yang tak bisa ia ungkapkan. Kecurigaan pada Zaki makin nyata, tapi keberanian untuk berhadapan langsung dengan kenyataan belum sepenuhnya ia miliki. Ia butuh tempat untuk meluapkan isi hati, seseorang yang bisa memahami tanpa menghakimi. Suatu sore, ketika anak-anak sedang bermain di ruang tengah, Atika memutuskan untuk menghubungi sahabat lamanya, Rani. Mereka sudah berteman sejak kuliah, dan meski jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, hubungan mereka tetap dekat. Rani adalah sosok yang selalu bisa mendengar dengan sabar, dan Atika yakin hanya padanya ia bisa bercerita. "Ran, kamu lagi sibuk enggak?" Suara Atika terdengar lirih ketika menelpon. "Enggak, Tik. Ada apa? Suara kamu kok kayaknya capek banget." Nada Rani penuh perhatian. Atika menelan ludah, berusaha menahan air mata. "Aku butuh cerita. Bisa ketemu sebentar?" "Of course. Kamu ke kafe dekat rumah aku aja. Aku tunggu." Tak lama kemudian, Atika sudah duduk di sebuah kafe kecil yang hangat. Aroma kopi dan suara musik lembut tidak mampu menenangkan hatinya. Rani datang dengan wajah penuh senyum, lalu langsung memeluk Atika erat-erat. "Apa yang sebenarnya terjadi, Tik?" tanyanya lembut. Atika terdiam sejenak. Air matanya mulai mengalir begitu saja, membasahi pipinya. "Ran, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku lihat Zaki sama perempuan lain. Mereka gandengan tangan di mall." Suaranya pecah, tubuhnya bergetar. Rani terperanjat, matanya membesar. "Astaga, Tik, kamu serius? Kamu yakin itu Zaki?" Atika mengangguk pelan, isak tangisnya makin deras. "Aku kenal dia, Ran. Aku tahu setiap gerakannya. Aku nggak mungkin salah lihat. Dan sejak itu, dia makin sering pulang larut. Alasannya selalu sama, kerjaan, rapat, klien. Tapi aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan." Rani menggenggam tangan Atika erat. "Ya Allah, Tik, aku bisa bayangin betapa sakitnya kamu. Tapi kamu nggak boleh terus begini. Kamu harus kuat. Kalau benar dia selingkuh, kamu perlu bukti. Jangan biarkan dirimu terus dihantui rasa ragu." Atika menatap Rani dengan mata sembab. "Aku takut, Ran. Kalau semua kecurigaanku benar, berarti rumah tangga yang aku bangun selama ini hancur.
Anak-anak gimana? Aku harus apa? Rani mengusap bahu sahabatnya lembut. Dengar, Tik, kamu sudah berjuang keras untuk rumah tangga ini. Kamu sudah sabar, sudah mencoba percaya. Tapi kalau Zaki benar-benar mengkhianatimu, kamu berhak tahu. Jangan pikirkan dulu langkah akhirnya. Fokus dulu pada kebenarannya. Kamu butuh kepastian, bukan dugaan. Kata-kata itu menusuk hati Atika, tapi juga memberikan semacam kekuatan. Selama ini ia terlalu sibuk menahan rasa sakit, hingga lupa bahwa ia punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Caranya gimana? Ran? Aku nggak mungkin terus-menerus ngintipin dia atau cek HP-nya. Dia pasti curiga. Rani tersenyum tipis. Nggak perlu buru-buru. Kamu perhatikan saja pola dia. Catat kapan dia sering pulang larut, alasan apa yang dipakai, kemana dia bilang pergi. Kalau perlu, kamu bisa minta bantuan orang yang bisa dipercaya untuk tahu aktivitasnya di luar. Pelan-pelan aja, Tik. Yang penting kamu punya bukti. Atika terdiam, pikirannya berputar. Ia tahu Rani benar. Selama ini ia hanya larut dalam kesedihan tanpa benar-benar bergerak mencari kepastian. Padahal tanpa bukti, Zaki akan terus mengelak. Aku takut kalau aku khawatir berlebihan, Ran. Tapi di sisi lain, aku nggak bisa lagi percaya sama dia. Itu wajar, Tik. Kamu istri, kamu punya naluri. Dan seringkali naluri itu benar. Jangan merasa bersalah karena mencurigai. Justru dengan bukti, kamu bisa pastikan apakah rasa curigamu hanya perasaan semata atau memang kenyataan. Atika menghela napas panjang. Air matanya mulai reda. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di mall, ia merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang memahami betul rasa sakitnya dan tidak menyalahkan. Terima kasih, Ran. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih terjebak nangis terus tanpa tahu harus apa. Rani menepuk tangan Atika dengan lembut. Ingat, kamu nggak sendiri. Aku ada buat kamu. Jangan diam, Tik. Luka ini nggak akan sembuh kalau kamu hanya memendam. Kalau Zaki memang bersalah, biarkan dia yang malu. Kamu harus berdiri tegak. Kalimat itu menggetarkan hati Atika. Ia merasa seperti baru diberi sedikit cahaya di tengah gelap yang menyesakan. Ia tahu jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah. Tapi dukungan Rani membuatnya lebih berani. Ketika malam tiba dan Atika kembali ke rumah, ia menatap wajah anak-anak yang sudah terlelap. Dalam hati, ia berjanji, ia akan mencari kebenaran, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan anak-anaknya. Dan malam itu, meski masih ada tangis yang tersisa, Atika merasa sedikit lebih kuat. Luka di hatinya memang belum sembuh, tapi kini ia punya tekad baru. Ia tidak akan diam lagi. Setelah pertemuannya dengan Rani, hati Atika sedikit lebih mantap. Ia tidak lagi sekadar menangis atau terjebak dalam lingkaran kecurigaan, melainkan mulai berpikir lebih jernih. Kata-kata sahabatnya menggema terus dalam benaknya. Kamu butuh bukti, Tik. Jangan hanya curiga. Hari-hari berikutnya, Atika mulai memperhatikan gerak-gerik Zaki dengan lebih teliti. Ia tidak menunjukkan kecurigaan di depan suaminya, berusaha tetap tenang agar Zaki tidak merasa diawasi. Namun, diam-diam Atika mencatat setiap detail kecil yang ia temukan. Malam pertama penyelidikan itu dimulai ketika Zaki tertidur lebih cepat dari biasanya. Atika duduk di sisi ranjang. Jantungnya berdebar kencang. Ia melirik ke arah ponsel Zaki yang tergeletak di meja nakas. Tangannya gemetar. Rasa takut bercampur rasa penasaran. Butuh beberapa menit bagi Atika untuk memberanikan diri mengambil ponsel itu. Sayangnya, layar terkunci dengan pola. Atika menarik napas panjang, menahan rasa kecewa. Namun ia tidak menyerah. Ia perhatikan bagaimana jari Zaki biasanya bergerak saat membuka ponsel,
mencoba mengingat pola yang sering terlihat sekilas. Malam itu, ia tidak berhasil, tapi tekadnya semakin kuat. Keesokan harinya, Zaki berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Ia terburu-buru, sampai-sampai lupa membawa agenda kecil yang biasa ia gunakan untuk mencatat jadwal. Atika menemukan agenda itu di ruang tamu. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia membuka halaman demi halaman, mencari sesuatu yang janggal. Di antara catatan rapat dan jadwal kerja, Atika menemukan beberapa tanda aneh. Ada inisial yang sama muncul berkali-kali. A. Di samping inisial itu tertulis catatan singkat, makan siang, jalan sore, bahkan butik. Hati Atika bergetar membaca tulisan itu. Siapa? A. Ini? Ia yakin itu bukan klien atau rekan kerja biasa, karena Zaki tidak pernah menulis catatan pribadi di buku kerjanya. Malam berikutnya, ketika Zaki sibuk di kamar mandi, ponselnya kembali berbunyi. Atika memberanikan diri mendekat. Kali ini ia berhasil menebak pola kunci layar. Tangannya dingin, napasnya memburu saat layar terbuka. Pesan yang muncul di layar membuat tubuhnya lemas. Ada percakapan singkat dengan seseorang bernama Alia. Pesan terakhir berbunyi, "Aku seneng banget bisa jalan sama kamu tadi. Kapan kita ketemu lagi?" Zaki membalas dengan emotikon senyum dan janji akan mengatur waktu. Air mata Atika langsung mengalir. Ia menutup mulutnya agar tidak terdengar suara isak. Bukti itu nyata. Bukan lagi sekadar dugaan, tapi konfirmasi. Nama, pesan, bahkan emotikon hati, semua jelas menunjukkan bahwa ada hubungan lebih dari sekadar teman. Namun Atika tidak gegabah. Ia memotret layar ponsel dengan kamera handphonenya sendiri, menyimpan bukti itu dalam folder tersembunyi. Ia sadar, langkahnya harus hati-hati. Jika Zaki tahu, bisa saja ia semakin marah atau menghapus jejak. Hari-hari selanjutnya, Atika semakin lihai menyelidiki. Ia memperhatikan jam pulang Zaki, mencatat setiap alasan yang ia berikan. Ia mulai memperhatikan pakaian Zaki. Kadang ada sisa parfum berbeda yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Kadang kemejanya beraroma wangi bunga yang asing. Semua detail itu ia catat dalam sebuah buku kecil yang ia sembunyikan di lemari pakaian. Suatu malam, Zaki berkata ia ada rapat di kantor. Atika mengangguk pelan, berpura-pura percaya. Namun, ketika Zaki pergi, Atika segera menghubungi Rani untuk meminta bantuan. Rani memiliki kenalan yang bisa memantau secara diam-diam. Bagi Atika, ini bukan soal ingin menjatuhkan Zaki, tetapi soal kebenaran. Malam itu, Rani mengabari bahwa Zaki terlihat di sebuah restoran, duduk berdua dengan seorang wanita. Mereka tampak akrab, tertawa, bahkan sesekali tangan mereka saling bersentuhan di atas meja. Atika menahan napas mendengar laporan itu. Meski hatinya hancur, ia merasa langkahnya tidak sia-sia. Perlahan, potongan-potongan puzzle mulai tersusun. Di rumah, Atika sering duduk sendirian larut malam, menatap catatan kecilnya. Setiap bukti yang ia kumpulkan seperti pisau yang menusuk hatinya berulang-ulang, tapi juga memberi kekuatan. Ia kini tidak lagi hidup dalam bayangan keraguan. Kebenaran semakin nyata di depan mata. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Di hadapan mereka, Atika tetap berusaha tersenyum, menyiapkan sarapan, dan mendengarkan cerita mereka. Namun, di balik senyum itu, ada luka yang semakin dalam. "Ya Allah, kuatkan aku," bisiknya lirih suatu malam sambil menatap langit-langit kamar. "Jika memang dia bersalah, tunjukkan semuanya dengan jelas. Jangan biarkan aku terjebak dalam kebohongan lebih lama lagi." Dan di sanalah Atika menyadari bahwa langkah kecilnya telah dimulai. Ia tidak lagi hanya menunggu Zaki jujur. Ia bergerak, mengumpulkan bukti, sedikit demi sedikit. Meski sakit,
Ia tahu inilah satu-satunya cara agar ia bisa berdiri tegak menghadapi kenyataan. Hari-hari Atika kini dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Setiap kali melihat wajah Zaki, hatinya terasa semakin jauh. Percakapan singkat di ponsel dan laporan Rani tentang pertemuan Zaki dengan seorang wanita memang sudah cukup untuk menguatkan kecurigaannya. Tetapi Atika tahu Zaki bisa saja tetap mengelak. Ia butuh sesuatu yang lebih kuat. Bukti yang tak bisa dipatahkan dengan alasan apapun. Malam itu, ketika Zaki mengatakan ada rapat di luar kantor, hati Atika langsung merasa tidak tenang. Nada suara Zaki terlalu datar, dan tatapan matanya menghindar. Setelah bertahun-tahun bersama, Atika bisa merasakan perubahan sekecil apapun. Ia memutuskan, kali ini ia sendiri yang akan memastikan. Begitu Zaki berangkat, Atika segera bersiap. Ia menitipkan anak-anak pada ibunya dengan alasan ada urusan mendadak. Hatinya berdebar kencang saat menyusuri jalan dengan mobil tuanya, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Tangannya berkeringat di atas setir. Matanya fokus pada kendaraan Zaki di depan. Perjalanan itu membawanya ke sebuah restoran yang cukup jauh dari rumah. Restoran itu bukan tempat yang biasa mereka kunjungi sebagai keluarga. Atika memarkir mobil di tempat agak jauh, lalu turun dengan hati-hati. Dengan langkah gemetar, ia masuk ke area restoran, berusaha berbaur dengan pengunjung lain. Dari balik sekat kayu yang membatasi meja-meja, Atika melihat pemandangan yang langsung menusuk jantungnya. Zaki duduk di sudut ruangan, berhadapan dengan seorang wanita yang sama seperti dalam foto laporan Rani. Mereka tampak tertawa bersama, dan tangan Zaki sesekali menyentuh tangan wanita itu. Senyum di wajah Zaki begitu tulus, senyum yang sudah lama tidak pernah ia lihat di rumah. Air mata Atika hampir saja jatuh, namun ia menahan diri. Kali ini, ia tidak boleh hanya menangis. Ia harus mengabadikan momen ini. Dengan tangan gemetar, Atika mengeluarkan ponselnya. Ia mengatur posisi kamera, menahan napas, lalu mulai memotret. Klik demi klik, layar ponselnya menangkap kebersamaan itu. Senyum mesra, tatapan penuh arti, hingga genggaman tangan di atas meja. Setiap foto terasa seperti belati yang menusuk hatinya. Namun di saat yang sama, ada kekuatan yang tumbuh. Foto-foto itu adalah bukti. Bukti yang tidak bisa disangkal Zaki dengan alasan apapun. Ketika pelayan datang mengantar makanan, Atika mengambil kesempatan untuk berpindah posisi, memastikan ia mendapatkan sudut yang lebih jelas. Ia memotret lagi ketika Zaki menyuapkan makanan ke mulut wanita itu. Adegan itu membuat tubuh Atika bergetar hebat. Rasanya ia ingin berteriak di tempat itu juga. Ingin mengungkap semuanya, tapi akalnya menahan. Ia tahu waktunya belum tepat. Yang ia butuhkan sekarang adalah mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Dengan wajah tersembunyi di balik masker dan rambut yang sebagian menutupi wajah, Atika berhasil merekam beberapa video singkat. Suara tawa mereka terdengar jelas. Begitu juga panggilan mesra yang keluar dari mulut Zaki. Setelah cukup banyak bukti terkumpul, Atika memutuskan untuk pergi. Ia berjalan keluar dengan langkah yang hampir tak beraturan. Begitu sampai di mobil, air matanya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, lirihnya. Suara patah di antara isak tangis. Kenapa harus begini? Kenapa dia tega? Malam itu, Atika duduk lama di dalam mobil sebelum akhirnya pulang. Sesampainya di rumah, ia mengunci diri di kamar, membuka kembali foto-foto yang ia ambil. Setiap gambar membuat hatinya semakin remuk, tapi sekaligus memberinya rasa lega. Ia tidak lagi ragu. Tidak ada lagi ruang bagi Zaki untuk mengelak. Esok harinya, Atika kembali bertemu dengan Rani. Dengan tangan gemetar, ia memperlihatkan foto-foto itu. Rani menatap layar ponsel dengan wajah murka. Astaga, Tik, ini bukti nyata. Dia nggak bisa lagi pura-pura.
Kamu sudah pegang kebenaran. Atika mengangguk pelan. Matanya masih sembab. Aku nggak tahu harus senang atau hancur, Ran. Tapi setidaknya sekarang aku nggak lagi terjebak di antara ragu dan percaya. Rani menggenggam tangannya erat. Kamu kuat. Tik. Dengan bukti ini, kamu bisa berdiri tegak. Jangan biarkan dia lagi-lagi menganggap kamu salah lihat atau berlebihan. Fakta sudah ada di tanganmu. Malam itu, ketika Atika kembali ke rumah, ia duduk lama di depan cermin. Wajahnya tampak letih, matanya merah, tapi ada kilatan tekad di sana. Foto-foto itu bukan hanya bukti pengkhianatan Zaki, tetapi juga pengingat bahwa dirinya berharga. Ia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dan untuk pertama kalinya, meski hatinya masih penuh luka, Atika merasa memiliki kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Bukti visual itu menjadi senjatanya, sesuatu yang tak bisa terbantahkan. Kini, pertempuran menuju kebenaran sudah semakin dekat. Sejak malam ketika Atika berhasil mengumpulkan foto-foto dan video yang menjadi bukti nyata pengkhianatan Zaki, hidupnya berubah secara drastis. Bukti itu memberi kepastian, tapi bukan ketenangan. Justru sebaliknya, setiap kali ia menatap layar ponsel dan melihat wajah Zaki berseri-seri bersama wanita lain, hatinya terasa semakin hancur. Di rumah, ia berusaha tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Memasak untuk anak-anak, menyiapkan sarapan, menyisir rambut Naila dan adiknya, menata rumah. Semua hal kecil itu dilakukan dengan ketelitian seorang istri dan ibu. Namun di balik senyum yang dipaksakan, ada luka yang dalam, yang menggerogoti hati Atika setiap detik. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Atika duduk di tepi ranjang. Foto-foto yang ia simpan di ponsel menatapnya dengan diam, seolah menuntut tanggapan. Ia menatap layar, menutup mata, lalu menunduk dalam-dalam. Napasnya tersengal, dada sesak, air matanya jatuh begitu saja. Tak bisa lagi ia tahan. Hati ini hancur, tapi aku harus apa? Allah, bisiknya lirih. Suara pecah di antara isak. Ia memegang wajahnya, merasakan dingin udara kamar menyentuh pipinya yang basah. Aku mencintai dia, tapi dia tega seperti ini. Anak-anak, mereka nggak salah. Tapi aku nggak bisa pura-pura lagi. Beban batin semakin menekan. Atika merasa terjebak dalam dilema yang begitu rumit. Di satu sisi, ada rasa cinta dan kenangan yang masih tersisa. Ingatan tentang saat Zaki tersenyum tulus padanya. Tentang malam-malam hangat keluarga yang dulu begitu sempurna. Di sisi lain, ada kenyataan pahit yang tak bisa diabaikan. Pengkhianatan yang nyata. Bukti tak terbantahkan yang ia genggam sendiri. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba mencari jawaban. Hatinya berteriak agar ia tetap bertahan, agar rumah tangga ini bisa diselamatkan. Namun pikiran rasionalnya terus berbisik, bahwa tidak ada yang bisa menutupi luka ini. Tidak ada kata maaf yang cukup untuk menghapus pengkhianatan yang sudah ia saksikan sendiri. Atika teringat kata-kata Rani. Dengan bukti ini, kamu bisa berdiri tegak. Jangan biarkan dia lagi-lagi menganggap kamu salah lihat atau berlebihan. Fakta sudah ada di tanganmu. Kata-kata itu memberinya sedikit keberanian, tetapi tidak menghapus rasa sakit yang setiap hari menghujam hatinya. Ia menunduk, memeluk lututnya sendiri. Bayangan wajah Zaki dan wanita itu terus muncul dalam pikirannya, seolah menghantui setiap detik. Setiap klik kamera, setiap rekaman yang ia ambil, menjadi pengingat pahit bahwa kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur seketika. Dilema batin Atika semakin kuat. Ia bimbang antara dua jalan yang sama-sama berat. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, demi citra keluarga yang selama ini ia bangun. Namun di sisi lain, ia merasa bahwa keadilan harus ditegakkan. Zaki tidak bisa begitu saja terus bersembunyi di balik senyum palsu dan alasan kerja. Ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya.
Tangisnya pecah lagi. Kali ini lebih dalam. Aku nggak tahu harus bagaimana. Allah, apakah aku harus memaafkan atau melawan? Kalau aku memaafkan, apa anak-anak akan tumbuh dengan benar-benar melihat ayah mereka sebagai panutan? Kalau aku menuntut keadilan, apa aku kuat menghadapi rasa malu dan pertengkaran yang pasti terjadi? Pikiran itu berputar-putar di kepala Atika, menimbulkan sakit yang sulit dijelaskan. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tetap terjaga. Tidak bisa tidur karena rasa kecewa dan pengkhianatan yang membebani. Ia merasa sendirian, meski tahu Rani selalu ada untuknya. Tidak ada yang bisa benar-benar merasakan apa yang ia rasakan kecuali dirinya sendiri. Atika memandang anak-anak dari kamar mereka. Mereka tertidur pulas, tanpa mengetahui badai yang sedang terjadi di hati ibunya. Senyum polos mereka, tawa mereka yang riang, membuat Atika menahan tangisnya lebih keras. Ia tahu, apapun keputusan yang akan ia ambil, anak-anak harus tetap menjadi prioritas. Mereka harus tetap merasa aman, dicintai, dan terlindungi. Namun di dalam hati, rasa sakit itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ia merasakan retakan yang semakin melebar antara cinta dan kepercayaan. Setiap kenangan manis yang dulu ada kini terasa pahit, dan setiap langkah kecil yang ia ambil untuk mencari kebenaran membawa luka yang lebih dalam. Di tengah malam yang sunyi, Atika akhirnya menutup ponselnya. Ia duduk termenung, menarik napas panjang. Hatinya tersiksa. Tapi satu hal mulai ia sadari, meski sakit, ia tidak bisa lagi tinggal diam. Bukti ada di tangannya, dan kenyataan sudah jelas. Ia harus memutuskan langkah selanjutnya dengan kepala dingin, meski hati tetap menangis. Ya Allah, berikan aku kekuatan, bisiknya lirih, tangannya menekan dada sendiri. Aku tak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Tapi tolong, berikan aku keberanian untuk mengambil keputusan yang benar, demi diriku dan anak-anakku. Malam itu, Atika menangis sendirian, hancur tapi sedikit lebih tegar dari sebelumnya. Hatinya tersiksa, tetapi benih keberanian mulai tumbuh di tengah kepedihan. Ia tahu perjalanan untuk menegakkan kebenaran baru saja dimulai, dan setiap langkah ke depan akan berat. Namun ia harus berjalan demi dirinya sendiri dan keluarga yang ia cintai. Sejak Atika mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan Zaki, suasana rumah yang dulu hangat dan penuh tawa berubah drastis. Kini, setiap langkah terasa tegang, setiap kata yang diucapkan seolah menjadi pemicu pertengkaran. Bahkan hal-hal kecil, dari menaruh piring di meja hingga menyalakan televisi, bisa memicu ketegangan. Zaki semakin sering pulang larut malam. Ketika berada di rumah, ia tampak resah. Wajahnya tidak pernah santai. Matanya selalu menghindari tatapan Atika. Atika pun, meski berusaha tenang, kadang tak kuasa menahan emosi. Setiap kali Zaki berdalih dengan alasan pekerjaan, Atika merasakan amarah dan kecewa yang membara di dalam dada. Suatu sore, pertengkaran kembali pecah. Zaki baru pulang ketika matahari mulai condong ke barat. Atika sudah menyiapkan makan malam, tetapi ia menatap Zaki dengan campuran kecewa dan sakit hati. "Bang, kenapa lagi terlambat? Anak-anak sudah menunggu, dan aku juga sudah repot menyiapkan semuanya," katanya dengan suara yang agak bergetar. Zaki menghela napas panjang dan meletakkan tas kerja di sofa. "Aku sibuk." "Tik. Kamu ini suka terlalu mengatur. Aku juga manusia. Tahu nggak?" Suaranya meninggi. Nada defensif muncul jelas. Atika menahan diri, tapi air matanya menetes. "Aku nggak ingin mengatur, Bang. Aku cuma ingin rumah ini tetap hangat, anak-anak bahagia, dan aku merasa, aku nggak tahu lagi harus percaya sama siapa." Kata-kata itu tersendat, penuh rasa sakit yang sulit ia ungkapkan. Zaki menatapnya dengan wajah dingin, lalu melangkah pergi ke kamar tanpa menjawab. Suasana rumah menjadi hening seketika. Hanya terdengar suara televisi yang nyala tanpa disadari.
Atika duduk di meja makan, napasnya terengah-engah, menahan amarah dan sedih yang bersatu dalam satu perasaan hancur. Anak-anak mulai menyadari perubahan itu. Naila, putri sulungnya yang biasanya ceria, menghampiri Atika sambil menggenggam tangan ibunya. "Bu, kenapa ayah sering marah? Kenapa bapak pulang larut?" tanyanya polos, mata penuh rasa ingin tahu dan sedikit takut. Atika menelan ludah, hatinya semakin sakit. Ia memeluk Naila erat, mencoba tersenyum meski matanya sembab. "Bu, nggak ada apa-apa. Sayang, ayah cuma sibuk kerja, itu saja," jawabnya perlahan. Tapi di dalam hati, Atika tahu kebohongan kecil itu hanyalah sementara. Ia belum siap memberi jawaban yang jujur, karena kebenaran akan menghancurkan dunia anak-anaknya jika belum dikelola dengan hati-hati. Sore itu berlanjut dengan ketegangan yang sama. Zaki duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya, sesekali membalas pesan. Atika memperhatikannya dari jauh. Hatinya terasa nyeri setiap kali Zaki tertawa kecil pada layar teleponnya. Senyum yang dulu hanya ia lihat di rumah kini diberikan pada orang lain. Pertengkaran kembali muncul malam itu, ketika Atika menanyakan agenda Zaki yang tidak jelas. Zaki tersulut emosi, berkata kasar, dan Atika balas dengan nada yang sama. Kata-kata mereka menjadi pedang, menusuk bukan hanya perasaan masing-masing, tetapi juga suasana rumah yang sudah rapuh. Anak-anak yang mendengar suara keras mulai menangis di kamar mereka. Atika segera pergi menenangkan mereka, memeluk mereka erat. "Tenang, sayang. Bu dan ayah cuma ada sedikit pertengkaran. Nggak apa-apa, ya," ucapnya sambil menahan tangis. Namun kenyataannya, hatinya remuk melihat Naila dan adiknya ketakutan. Ia sadar, ketegangan yang ia rasakan bukan hanya menghancurkan dirinya sendiri, tapi juga mulai meresap ke anak-anak. Setiap hari, Atika semakin terbebani antara ingin menghadapi Zaki atau menunggu waktu yang tepat untuk menyusun langkah. Rumah tangga yang dulunya menjadi tempat aman kini terasa seperti medan perang. Bahkan tawa anak-anak yang biasanya mengisi rumah dengan keceriaan kini terdengar asing di telinganya, karena ia selalu mengaitkannya dengan rasa sakit yang ia simpan sendiri. Di malam hari, ketika semua tidur, Atika duduk sendirian di ruang tamu. Tangannya menutupi wajah. Napas tersengal karena emosi yang menumpuk. Ia merasakan luka yang semakin dalam, dilema yang semakin berat. Ia ingin menegakkan keadilan, tapi hatinya masih mencintai Zaki. Ia ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, tapi setiap detik yang dilewati bersamanya seperti menyiram garam ke luka yang belum sembuh. Dalam keheningan itu, Atika menyadari satu hal, rumah ini tidak lagi nyaman. Setiap langkah dan setiap kata yang keluar bisa memicu pertengkaran baru. Anak-anak mulai merasakan perubahan itu, dan pertanyaan polos mereka membuat hatinya semakin tersiksa. Ia harus segera menentukan langkah, sebelum luka ini menjadi terlalu dalam, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan anak-anak. Malam itu, Atika menangis sendiri, merasakan seluruh kepedihan dan ketegangan yang membungkus rumah tangganya. Namun di tengah kesedihan itu, ada satu tekad yang mulai tumbuh. Ia tidak akan membiarkan ketegangan ini terus menghancurkan hidupnya dan anak-anak. Bukti yang ia kumpulkan, semua pengorbanan dan air mata, harus menjadi jalan untuk menemukan jawaban dan menentukan langkah selanjutnya, meski hati masih tersiksa. Sejak malam ketika Atika berhasil mengumpulkan bukti visual perselingkuhan Zaki, pikirannya tidak pernah tenang. Setiap kali ia menatap layar ponsel, foto dan video yang ia ambil terasa seperti beban sekaligus kekuatan. Beban karena mengingatkan luka hatinya yang belum sembuh. Kekuatan karena kini ia memiliki kebenaran yang tak bisa disangkal. Namun satu hal jelas, ia tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung. Hari-hari berikutnya di rumah menjadi ajang perhitungan dan pengamatan. Atika menulis setiap detail yang ia ketahui. Jam pulang Zaki, alasan yang ia berikan, pola kebiasaannya, hingga pesan-pesan singkat yang menumpuk di ponselnya.
Ia menempatkan semua bukti itu dengan rapi dalam folder digital yang terenkripsi, memastikan tidak ada yang bisa hilang atau terhapus secara tidak sengaja. Atika duduk lama di ruang kerja, menatap layar komputer. Ia menyalin foto-foto dan video ke folder cadangan, lalu membuat daftar kronologi kejadian. "Aku harus siap," bisiknya lirih. Suara bergetar. "Kalau aku ingin menghadapi ini, aku harus benar-benar siap. Tidak boleh ada emosi liar yang membuat semuanya berantakan." Di luar jendela, hujan mulai turun. Rintik-rintiknya menambah suasana hening yang tepat untuk refleksi. Atika menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu konfrontasi yang akan ia lakukan bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anak, keluarga besar, dan harga dirinya sendiri. Ia harus tegas, jelas, dan tidak membiarkan Zaki lagi bersembunyi di balik kebohongan. Malam itu, Atika menghubungi Rani. Sahabatnya itu selalu menjadi penopang ketika hatinya hancur. Mereka berbicara panjang lebar, membahas strategi terbaik. Rani menyarankan agar konfrontasi dilakukan di depan keluarga besar, sehingga Zaki tidak bisa lagi menyangkal atau mengelak. "Kamu harus tunjukkan semua bukti, Tik," kata Rani dengan suara mantap. Kalau hanya berdua, dia bisa memutarbalikkan kata-kata. Tapi di hadapan orang lain, kebenaran akan terlihat jelas. "Kamu harus tegas, tapi jangan biarkan emosi menguasaimu." Atika mengangguk. Ia menyadari benar bahwa ini bukan tentang balas dendam atau menghancurkan Zaki, tetapi tentang menegakkan kebenaran dan melindungi diri serta anak-anak. Ia menyiapkan segala sesuatu dengan hati-hati, foto-foto, video, bahkan catatan kronologi kejadian. Setiap detail harus jelas, urut, dan tidak bisa disangkal. Di tengah persiapan itu, hatinya bergetar setiap kali membayangkan reaksi Zaki. Ia membayangkan tatapan terkejut, kata-kata defensif, bahkan kemarahan yang mungkin muncul. Namun tekadnya lebih kuat daripada rasa takut itu. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, semua penderitaan yang ia alami selama ini akan sia-sia. Atika juga memikirkan anak-anak. Ia ingin memastikan bahwa mereka tetap merasa aman, meski konflik ini akan pecah di hadapan keluarga besar. Ia merencanakan agar mereka tetap berada di ruang lain saat konfrontasi berlangsung, atau setidaknya dijaga agar tidak terlalu terpengaruh oleh ketegangan yang akan muncul. Anak-anak harus tetap terlindungi, karena mereka tidak bersalah. Setiap malam, Atika duduk sendiri di kamar, memikirkan kata-kata yang akan ia ucapkan. Ia menulis di buku catatan, menyusun kalimat demi kalimat agar terdengar tegas, jelas, tapi tidak berlebihan. "Aku harus tenang, Tik," bisiknya. Sekali bicara, semua harus jelas. Tidak ada ruang untuk keraguan atau kebohongan lagi. Di sela persiapan itu, Atika juga menjaga diri. Ia mencoba makan teratur, tidur cukup, meski sulit karena pikirannya terus dipenuhi ketegangan. Ia berjalan-jalan sebentar di halaman rumah, menatap langit malam, menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang masih tersiksa. Ia tahu, konfrontasi yang akan datang adalah momen penting yang menentukan arah hidupnya selanjutnya. Satu hal yang membuat Atika semakin yakin adalah rasa hormat pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia sudah terlalu banyak menahan, terlalu banyak memendam luka, terlalu banyak memberi kesempatan untuk kebohongan tetap hidup. Kini, dengan bukti di tangannya, ia berhak berdiri tegak dan menuntut kebenaran. Malam itu, sebelum tidur, Atika menutup laptop dan menatap foto anak-anak di meja samping tempat tidurnya. Hatinya bergetar. Namun ada keteguhan yang baru. "Ini bukan hanya untuk aku, tapi untuk mereka," bisiknya lirih. "Aku harus berani. Aku harus tegas. Tidak ada lagi kebohongan yang menutupi rumah tangga kita." Dan dengan tekad itu, Atika akhirnya tidur, meski hati masih bergetar. Ia tahu besok, atau hari-hari berikutnya, adalah awal dari babak baru.
Babak yang menentukan apakah ia akan tetap terluka dalam kebohongan atau berdiri tegar dengan kebenaran yang sudah ia genggam. Persiapan konfrontasi sudah selesai. Kini, yang tersisa hanyalah keberanian untuk menghadapi Zaki dan memastikan kebenaran tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Hari itu terasa seperti beban yang berat bagi Atika. Ia menatap cermin, memastikan penampilannya rapi dan tenang. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut pada Zaki semata, tetapi karena beratnya tanggung jawab yang harus ia emban. Mengungkap kebenaran di hadapan keluarga besar. Anak-anak tetap dijaga di kamar oleh nenek mereka, agar tidak ikut menyaksikan konflik yang akan pecah. Ruang tamu rumah kakak Atika dipenuhi keluarga besar yang datang untuk acara santai keluarga. Namun suasana yang biasanya hangat kini terasa tegang, bahkan bagi mereka yang belum tahu konflik yang sebenarnya. Atika menatap Zaki, yang duduk di sofa dengan wajah tegang dan matanya menghindari pandangannya. Ia menarik napas panjang, menahan getaran di tubuhnya, lalu memulai langkahnya. "Bang, aku perlu bicara. Di sini, di depan keluarga, aku ingin semua jelas." Suara Atika terdengar tenang, tapi tegas. Semua mata langsung tertuju padanya. Suasana hening, hanya terdengar detik jam dinding yang terasa begitu lama. Zaki menatap Atika dengan tatapan kaget, lalu tersenyum tipis yang gagal menyembunyikan rasa gugupnya. "Tik, ini, kenapa harus di depan semua orang?" Suaranya terdengar defensif, nada setengah marah. Atika menahan napas. "Bang, aku sudah terlalu lama diam. Aku sudah punya bukti nyata, dan aku tidak bisa membiarkan kebohongan ini terus hidup. Semua yang terjadi, semua yang aku curigai, harus jelas sekarang." Ia membuka folder di ponsel dan menampilkan foto-foto serta video yang selama ini ia kumpulkan. Setiap gambar menunjukkan Zaki bersama wanita lain, tertawa, bergandengan tangan, mesra, semua detil terekam dengan jelas. Mata keluarga besar melebar, suara terkejut terdengar dari beberapa sudut ruangan. Ini benar-benar Zaki?" Salah satu anggota keluarga bertanya. Suaranya bergetar antara tak percaya dan marah. Atika mengangguk pelan. "Iya, aku tidak menuduh tanpa dasar. Semua ini nyata. Aku tidak ingin menutupi apapun lagi." Zaki menelan ludah. Wajahnya memucat. Tangannya gemetar ketika mencoba meraih ponsel Atika. Tetapi Atika menahan. "Jangan, Bang. Semua orang harus melihat sendiri. Tidak ada alasan lagi untuk mengelak." Suara Atika pecah sejenak, tapi ia menahan air mata agar tetap tegas. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik satu sama lain. Sebagian menunjukkan ekspresi marah, sebagian lagi terkejut. Rasa malu dan ketegangan terasa kental di udara. Zaki terdiam, pandangannya tak lagi berani bertemu langsung dengan mata Atika. Ia mencoba berbicara, tapi kata-katanya tercekat. Tidak ada kalimat yang mampu menyangkal fakta yang sudah terbentang di depan semua orang. "Zaki, kenapa, Bang? Selama ini aku percaya, aku bangun rumah tangga ini denganmu, dengan hati penuh cinta, dan ini balasannya." Suara Atika bergetar, air mata mulai menetes, namun ia tetap menatap Zaki dengan tegas. "Aku nggak minta maaf karena ingin kebenaran ini terbongkar. Ini hakku, hak anak-anak, dan hak keluarga untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi." Zaki hanya diam, wajahnya memerah, pundaknya menunduk. Tidak ada alasan, tidak ada bantahan. Semua bukti ada di depan mata, dan semua orang bisa menilai sendiri. Suasana menjadi sangat hening. Hanya terdengar napas terengah-engah dan suara isak beberapa orang yang terkejut. Seiring menit berlalu, ketegangan semakin memuncak. Beberapa anggota keluarga mulai menatap Zaki dengan mata tajam. Suara mereka bergetar saat mempertanyakan tindakannya. "Zaki, bagaimana bisa kau melakukan ini?" Suara seorang paman terdengar keras, campur marah dan kecewa. Zaki mencoba bicara, tapi kata-kata yang keluar tidak jelas. Ia tersedak,
Suaranya nyaris hilang di tengah teguran dan pertanyaan keluarga. Semua orang menyadari bahwa kebohongan selama ini telah terbongkar, dan Zaki benar-benar terpojok. Atika berdiri tegak, meski tubuhnya lelah dan hatinya sakit. Air mata terus mengalir, tetapi ada kekuatan di balik tangis itu. Aku ingin semua jelas. Tidak ada yang ditutupi lagi. Aku tidak akan lagi membiarkan rumah tangga ini penuh kebohongan. Anak-anak dan keluarga berhak tahu kebenaran. Suasana di ruang tamu berubah drastis. Dari ketegangan dan kesedihan, muncul rasa lega di pihak Atika. Meskipun hatinya masih sakit, ia tahu langkah ini adalah satu-satunya cara untuk menegakkan kebenaran. Keluarga besar kini menyaksikan sendiri bukti yang tak bisa dibantah, dan Zaki akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Malam itu, rumah dipenuhi ketegangan, air mata, dan bisikan keluarga. Tapi di dalam hati Atika, ada rasa damai yang perlahan muncul. Luka masih ada, tapi langkah pertamanya untuk menghadapi kebenaran telah diambil. Ia menatap Zaki untuk terakhir kali malam itu, mengetahui bahwa apa yang terjadi tidak bisa lagi diputar balik. Kebenaran telah terbongkar. Malam itu, setelah konfrontasi di hadapan keluarga besar, Atika duduk sendiri di kamar. Suasana sunyi menyelimuti rumah yang kini terasa asing. Meski bukti telah terbuka dan Zaki terpojok, hatinya tetap remuk. Air mata masih mengalir, menandakan sakit yang begitu dalam. Tetapi di balik tangis itu tumbuh keteguhan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Atika menatap foto anak-anak di meja samping tempat tidur. Naila dan adiknya tertidur pulas, tak mengetahui badai yang baru saja melanda keluarga mereka. Hati Atika bergetar. Ia tahu, keputusan yang akan ia ambil bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan mereka. Ia harus memilih jalan yang benar, meski berat. Selama berjam-jam, Atika merenung. Kenangan manis yang pernah ada bersama Zaki berputar di pikirannya. Senyum yang dulu membuat hatinya hangat, malam-malam penuh tawa di ruang keluarga, pelukan hangat yang kini terasa seperti bayangan. Semua itu menambah beban emosional. Tetapi ia sadar satu hal, cinta saja tidak cukup untuk menutupi luka pengkhianatan yang nyata. Ia menarik napas panjang, menutup mata, dan menenangkan diri. Aku harus tegar. Untuk anak-anak, bisiknya lirih. Aku nggak bisa membiarkan mereka tumbuh dalam rumah yang penuh kebohongan dan rasa sakit. Aku harus mengambil keputusan ini, meski hatiku hancur. Keesokan harinya, Atika memulai langkah pertamanya. Ia menyiapkan pakaian, perlengkapan anak-anak, dan dokumen penting yang akan mereka bawa. Setiap barang yang ia masukkan ke tas terasa seperti simbol perpisahan dengan masa lalu yang penuh luka. Hatinya bergetar, tetapi ada kekuatan yang lahir dari tekadnya untuk melindungi anak-anak. Sebelum pergi, Atika menatap Zaki. Ia berdiri di ambang pintu, menahan napas, mencoba mengatur suaranya agar terdengar tegas. Zaki, aku sudah mengambil keputusan. Aku akan membawa anak-anak pergi. Rumah tangga ini tidak bisa lagi dipertahankan. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan pengkhianatanmu. Zaki terdiam. Wajahnya pucat. Matanya berkilat antara marah dan menyesal. Kata-kata yang ingin keluar dari mulutnya tersedak. Tidak bisa menyusun kalimat yang meyakinkan. Atika menatapnya dalam-dalam, melihat pria yang pernah ia cintai kini tak mampu menebus kesalahan yang sudah ia lakukan. Tik, tunggu. Aku bisa berubah. Aku menyesal. Suara Zaki terdengar serak, tapi Atika tahu itu hanya kata-kata kosong. Bukti yang ada di depan mata semua orang, foto, video, dan kronologi kejadian, tidak bisa dihapus dengan penyesalan semalam. Atika menelan ludah, menahan air mata yang ingin jatuh. Aku ingin percaya, Bang. Tapi aku sudah terlalu banyak terluka. Anak-anak perlu ibu yang tegar, bukan ibu yang terus menangis karena pengkhianatanmu. Aku harus pergi,
Demi mereka dan demi diriku sendiri. Suaranya tenang, tetapi tegas, menunjukkan bahwa keputusan ini sudah bulat. Dengan hati penuh air mata, Atika menggendong adiknya yang masih kecil, sementara Naila berjalan di sampingnya, menggenggam erat tangan ibunya. Mereka melangkah keluar rumah, meninggalkan Zaki yang hanya bisa terdiam. Suasana sunyi terasa menekan, tetapi ada rasa lega yang mulai merayap di hati Atika. Ia tahu langkah ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih aman dan jujur. Di mobil, Atika menatap anak-anak. Naila menoleh padanya. Wajah polosnya penuh pertanyaan. "Bu, kenapa kita pergi?" Atika tersenyum tipis, mencoba menenangkan hatinya sendiri sekaligus anak-anaknya. "Kita akan hidup lebih baik, sayang. Kita akan jauh dari hal-hal yang membuat kita sedih. Ibu akan selalu menjaga kalian, dan kita akan mulai hidup baru, penuh cinta dan keamanan." Meski kata-kata itu terdengar lembut, hatinya tetap tersiksa. Setiap tikungan jalan mengingatkannya pada rumah lama, pada masa-masa bahagia yang kini hanya menjadi kenangan. Tetapi di balik rasa sakit itu, ada keyakinan yang semakin kuat. Keputusan ini adalah langkah tepat, meski berat. Sesampainya di rumah orang tua Atika, ia menurunkan anak-anak dari mobil. Mereka disambut hangat, tetapi Atika tahu bahwa ini baru permulaan. Hidup baru menunggu, penuh tantangan, tetapi juga harapan. Ia menatap langit senja, menarik napas panjang, merasakan angin yang sejuk menyapu wajahnya. Ini baru permulaan. Tik, bisiknya pada diri sendiri. Aku meninggalkan luka, tapi aku membawa keberanian. Aku meninggalkan kebohongan, tapi aku membawa kebenaran. Dan yang terpenting, aku membawa anak-anak yang berhak hidup bahagia. Malam itu, Atika duduk di ruang tamu rumah orang tuanya. Anak-anak tertidur di kamar masing-masing. Tubuhnya lelah, hatinya masih sakit. Tetapi ada ketenangan yang lahir dari keputusan yang bulat. Ia tahu, meski jalan ke depan tidak mudah, ia sudah mengambil langkah yang benar. Rumah tangga yang dikhianati ditinggalkan, tetapi hidup baru bersama anak-anak kini menanti, dengan harapan dan keberanian yang baru. Pagi itu, matahari menyinari lembut kamar baru Atika dan anak-anak. Suasana berbeda dengan rumah lama yang penuh ketegangan. Ia membuka jendela, menarik napas panjang, dan membiarkan udara segar masuk ke paru-parunya. Hati Atika masih menyimpan luka masa lalu, tetapi ada rasa damai yang mulai muncul. Rasa damai yang lahir dari kebebasan dan keberanian untuk memulai hidup baru. Anak-anak bangun dengan wajah ceria, sedikit bingung dengan lingkungan baru, tetapi mereka segera tersenyum ketika melihat ibunya tersenyum hangat. Naila berlari ke pelukan Atika, sementara adiknya mengikuti di belakang. Atika menatap mereka, merasakan getaran kebahagiaan sederhana yang selama ini terhalang oleh luka rumah tangga. "Bu, kita di sini selamanya?" tanya Naila dengan suara kecil namun penuh harap. Atika mengangguk sambil menepuk kepala putrinya. "Iya, sayang. Kita akan membangun hidup baru di sini. Tempat ini akan menjadi rumah yang penuh cinta, bukan kebohongan dan kesedihan." Hari-hari berikutnya penuh dengan adaptasi dan perjuangan. Atika harus menata rumah, menyiapkan kebutuhan anak-anak, dan sekaligus menenangkan diri sendiri dari trauma yang masih tersisa. Namun setiap tawa Naila dan adiknya, setiap senyum kecil yang muncul, memberi kekuatan baru. Ia menyadari bahwa meski kehidupan baru ini tidak mudah, langkahnya untuk meninggalkan pengkhianatan adalah keputusan terbaik. Atika mulai mengatur rutinitas harian yang baru. Sarapan bersama anak-anak, membantu mereka bersiap sekolah, dan mengisi waktu sore dengan kegiatan sederhana yang membawa kebahagiaan. Ia menanamkan rasa aman dan cinta di setiap interaksi, memastikan anak-anak merasa dihargai dan dicintai. Meskipun lelah, hatinya terasa ringan karena kini ia bisa menata hidup berdasarkan kebenaran dan kasih sayang, bukan kebohongan. Di malam hari, setelah anak-anak tidur,
Atika duduk di ruang tamu sambil menatap foto-foto mereka. Senyum mereka dalam foto seolah menjadi pengingat bahwa segala perjuangan dan air mata tidak sia-sia. Ia membisikkan doa panjang untuk mereka, agar selalu kuat, bahagia, dan terlindungi. Hati Atika merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Membangun hidup baru bukan tanpa tantangan. Ada rasa rindu pada rumah lama, kenangan masa-masa bahagia, dan sesekali rasa takut akan masa depan. Namun setiap kali ia melihat anak-anak tertawa, rasa takut itu perlahan menghilang. Atika belajar menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana, masak bersama anak-anak, membaca buku bersama, atau sekadar bercanda di halaman belakang. Suatu sore, mereka pergi ke taman terdekat. Naila berlari-lari di rumput hijau, tertawa riang, sementara adiknya mencoba mengejar ayunan. Atika duduk di bangku taman, tersenyum melihat kegembiraan mereka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya terasa ringan. Ia merasakan kebahagiaan yang murni, jauh dari ketegangan rumah tangga lama. Dalam perjalanan membangun hidup baru, Atika juga mulai menyusun rencana jangka panjang. Ia mencari pekerjaan yang fleksibel agar bisa lebih dekat dengan anak-anak, sekaligus menabung untuk masa depan mereka. Ia menulis daftar tujuan, pendidikan anak-anak, keamanan finansial, dan kesejahteraan emosional keluarga kecilnya. Setiap langkah yang ia ambil membawa rasa percaya diri baru, bahwa ia mampu hidup mandiri dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Atika sadar, meski perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, ia telah menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak ia sadari. Luka masa lalu masih ada, tetapi kini ia mampu mengelolanya. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain, tetapi juga dari keberanian untuk membangun hidup sendiri, di atas pondasi kebenaran dan cinta. Malam itu, ketika anak-anak sudah tidur pulas, Atika duduk di teras rumah. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, dan ia menatap langit berbintang. Hatinya damai, meski masih menyimpan rasa sakit. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa meski jalan ini penuh perjuangan, ia tidak lagi berjalan sendirian. Anak-anak ada di sisinya, dan bersama mereka, hidup baru ini perlahan menjadi nyata. Dengan tekad yang semakin kuat, Atika berbisik pada dirinya sendiri, "Ini baru permulaan. Kita akan menjalani hidup ini dengan bahagia, jujur, dan penuh cinta. Aku bisa melakukannya, dan aku akan menjaga anak-anak dengan segenap hati." Dan malam itu, di tengah bintang-bintang yang tenang, Atika merasa untuk pertama kalinya sejak lama, bahwa kebahagiaan bisa dimulai kembali, meski dari luka yang dalam. Ia memeluk diri sendiri dan menutup mata, bersiap menyambut hari-hari baru yang penuh harapan, cinta, dan kedamaian bersama anak-anaknya. Beberapa minggu setelah Atika meninggalkan rumah tangga yang penuh pengkhianatan, kehidupan mulai menata diri dengan cara yang berbeda. Atika tinggal bersama anak-anak di rumah orang tuanya sementara ia mulai menata hidup baru. Setiap pagi ia menyambut mereka dengan senyum hangat, memasak sarapan, dan mengantar mereka ke sekolah. Kesibukan baru ini bukan sekadar rutinitas, tetapi simbol kebebasan dan kebahagiaan yang mulai lahir dari luka lama. Sementara itu, kabar tentang konfrontasi dan bukti perselingkuhan Zaki tersebar di lingkungan keluarga dan teman-teman dekat. Zaki ditinggalkan dengan rasa malu yang menghimpit, dan tatapan orang-orang yang dulu mengenalnya kini dipenuhi ketidakpercayaan dan penilaian keras. Ia mencoba menjelaskan, membenarkan, bahkan meminta maaf, tetapi kata-kata itu terasa hampa. Bukti yang ada, ditambah kesaksian keluarga besar, membuat semua upayanya sia-sia. Zaki merasakan kesepian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Teman-teman yang sebelumnya dekat mulai menjaga jarak, dan keluarga merasa sulit memberikan tempat bagi dirinya setelah pengkhianatan yang ia lakukan. Setiap kali ia menatap ponsel, tidak ada satu pesan hangat pun yang datang. Ia terjebak dalam penyesalan,
menyadari bahwa tindakan yang dulu tampak sepele kini menghancurkan citranya dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, Atika mulai menemukan kembali harga dirinya. Setiap tawa anak-anak, setiap momen sederhana di rumah baru, mengingatkannya bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari pasangan yang mengkhianati, tetapi dari cinta, kesetiaan, dan keberanian untuk menjaga diri sendiri. Ia belajar menata hidupnya sendiri, mengatur keuangan, mencari pekerjaan yang memberinya kemandirian, dan membangun rutinitas yang membuat anak-anak merasa aman dan dicintai. Suatu sore, ketika duduk di teras rumah sambil melihat anak-anak bermain di halaman, Atika tersenyum tipis. Naila berlari menghampirinya. Wajahnya ceria, rambutnya tergerai ditiup angin. "Bu, lihat, aku bisa naik sepeda sendiri," seru Naila penuh semangat. Atika memeluknya erat. Momen kecil itu terasa begitu besar. Ia menyadari bahwa kemenangan sejatinya bukan soal balas dendam atau membuat Zaki menderita, tetapi tentang membangun hidup yang utuh, aman, dan bahagia bersama anak-anak. Setiap langkah yang ia ambil menegaskan bahwa pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Justru, luka itu menjadi titik balik yang memaksanya menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Ia belajar bahwa harga diri, keberanian, dan keteguhan hati bisa mengalahkan rasa sakit, dan bahwa hidup baru selalu mungkin dimulai, meski setelah dikhianati. Kabar tentang Zaki yang merasa terasing dan dihantui rasa malu sampai ke telinga Atika. Tetapi ia tidak lagi peduli pada kesedihan yang ia alami dulu. Ia tahu karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Zaki menghadapi konsekuensi dari tindakannya, dan ia harus bertanggung jawab atas kehancuran yang ia ciptakan. Itu adalah pelajaran yang nyata bagi siapapun yang mengkhianati kepercayaan orang lain. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Atika juga mulai menata masa depan anak-anak. Ia membuat jadwal kegiatan belajar, hobi, dan waktu bermain yang seimbang. Setiap senyum dan tawa mereka menjadi bukti bahwa ia membuat pilihan yang tepat. Meski malam-malam tertentu masih dihiasi dengan rasa lelah dan kesedihan dari masa lalu, tekadnya tetap teguh. Ia belajar bahwa kekuatan seorang ibu tidak hanya terlihat dari keberhasilan finansial atau karir, tetapi dari kemampuan menjaga anak-anak tetap bahagia, aman, dan dicintai. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Atika duduk di ruang tamu sambil menatap bintang di langit malam. Ia menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang selama bertahun-tahun tak pernah ia rasakan. Luka lama tetap ada, tetapi kini ia mampu menatap masa depan dengan kepala tegak. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa ia tidak lagi menjadi korban, tetapi pejuang yang berhasil membalik halaman hidup. Hidup baru itu bukan sekadar tentang meninggalkan Zaki atau membiarkan karma bekerja, tetapi tentang membuktikan bahwa kebahagiaan dan harga diri bisa diraih kembali setelah dikhianati. Atika telah menegaskan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Justru, itu bisa menjadi awal dari kehidupan baru yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Di pagi hari berikutnya, Atika menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Naila dan adiknya tersenyum ceria. Suara mereka memenuhi rumah dengan kegembiraan yang tulus. Atika menatap mereka. Hati terasa hangat. Kita akan terus melangkah maju. Sayang, hidup kita baru saja dimulai, bisiknya, sambil memeluk mereka erat. Dan di saat itulah Atika benar-benar merasa menang. Ia menang bukan karena membalas sakit hati, tetapi karena mampu bangkit, menjaga anak-anak, dan menemukan kembali harga diri yang utuh. Karma telah bekerja untuk Zaki dengan caranya sendiri, dan Atika membuktikan bahwa keberanian, keteguhan, dan cinta sejati bisa mengubah luka menjadi kemenangan. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen,
Dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.